criminal offensive side eye. Perkenalkan, nama saya Isnu Wiyanto dari kelompok 2 Gugus Cutnyaden jurusan TKR. Mau menyampaikan materi selama MPLS mengenai program kesehatan sekolah atau usaha kesehatan sekolah. Adalah upaya terpadu antara pendidikan dan kesehatan di sekolah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik. Kesan saya, semua kegiatan yang disiapkan kakak-kakak OSIS sangat bermanfaat, tetapi membuat kita menjadi lelah. Pesan saya, semoga kakak-kakak OSIS tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugas OSIS dan terus memberikan yang terbaik untuk sekolah. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Zara Tunisa Nafis, kelompok 2 dari Gugus Cutnyaden jurusan AKL 1. Saya di sini ingin menyampaikan sebuah materi yang bertema bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, apa sih itu media sosial? Media sosial adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Nah, media sosial bisa bermanfaat positif bagi pengguna. Contohnya, dapat berjualan online dan dapat berinvestasi. Nah, tetapi media sosial sering disalahgunakan sehingga menimbulkan dampak negatif untuk pengguna. Contohnya, penyebaran informasi palsu. Ini ada tips menggunakan media sosial secara bijak. 1. Menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. 2. Tidak menyebarkan rahasia pribadi ke publik. 3. Bijak dalam mengatur waktu online. Kesan pesan untuk kakak OSIS. Kesan, selama MPLS saya sangat senang dengan kakak OSIS yang sudah mendampingi saya selama masa MPLS. Pesan saya untuk kakak-kakak OSIS, teruslah berkarya dan lebih kreatif lagi dalam membuat sebuah acara. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anggita Putri Mudika dari kelompok 2 Gugus Cutnyaden jurusan TKJ. Ingin menyampaikan materi mengenai radikalisme dan intoleransi. Intoleran adalah sikap tidak menghargai perbedaan, sedangkan intoleransi adalah sikap atau perilaku yang tidak menghargai perbedaan. Intoleransi juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk menerima perbedaan. 3 komponen intoleransi. 1. Tidak suka dengan orang lain. 2. Sikap mencampuri dan menentang keyakinan orang lain. 3. Sengaja mengganggu orang lain karena dia berbeda. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan, pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan. Faktor penyebab radikalisme. 1. Menurut faktor pemikiran, pemahaman agama yang sempit dan literasi, ideologi yang ekstrim. 2. Menurut faktor sosial, ketidaksosial dan ekonomi, perasaan terpinggirkan dan diskriminasi. 3. Menurut faktor psikologis, rasa frustasi dan ketidakpuasan, kebutuhan akan identitas dan rasa memiliki. 4. Menurut faktor ekonomi, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, kurangnya lapangan kerja. 5. Faktor pendidikan, kualitas pendidikan yang rendah, kurangnya literasi digital. Kesan saya, kegiatan MPLS sangat menyenangkan. Kakak-kakak OSIS pembimbing kelompok sangat ramah. Pesan saya, semoga kakak OSIS tetap menjadi teladan di masa-masa mendatang. Perkenalkan, nama saya Rocky Mindra Sudrajat dari kelompok 2 Gugus Cutnyaden jurusan TKJ. Mau menyampaikan materi selama
MPLS mengenai pengenalan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian penting dalam pengembangan diri siswa di luar akademik. Disinilah kita mengembangkan minat dan bakat, melatih kerjasama, serta membentuk karakter positif melalui berbagai kegiatan seperti olahraga, seni, pramuka, dan lain-lainnya. Melalui ekstrakurikuler, kami berharap teman-teman semua dapat lebih mengenal berbagai pilihan ekstrakurikuler yang ada sehingga dapat memilih kegiatan sesuai dengan minat masing-masing. Mengikuti ekstrakurikuler bukan hanya tentang bakat, tapi juga tentang kemauan untuk belajar dan berkembang. Kesan saya buat kakak-kakak OSIS selama kegiatan MPLS, saya terkesan dengan kinerja kakak-kakak OSIS. Mereka ramah, sabar, dan sangat membantu kami, para peserta didik baru. Meskipun jadwal cukup padat, mereka tetap semangat dan membimbing dan memberi motivasi. Suasana jadi lebih menyenangkan berkat kakak-kakak OSIS. Pesan saya buat kakak-kakak OSIS, terima kasih atas bimbingannya selama MPLS. Semoga kedepannya OSIS bisa terus menjadi panutan yang baik bagi seluruh siswa. Tetap semangat, kompak, dan terus berinovasi. Dalam menjalankan kegiatan di sekolah, kami sangat menghargai usaha kakak-kakak OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Brilian Asnanuda dari kelompok 2 Gugus Cutnyadin. Jurusan TKJ mau menyampaikan materi tentang etika, tata tertib, dan kedisiplinan. 1. Etika. Etika adalah dasar dari sikap dan perilaku kita sehari-hari. Sebagai siswa SMK Negeri 1 Nglibar, kita diajarkan untuk bersikap sopan, berbicara santun, dan menghormati guru, staf, serta teman-teman. Selain itu, kita juga harus menjaga kesopanan di media sosial dan menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. 2. Tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah adalah aturan yang harus kita patuhi setiap hari. Contohnya, masuk sekolah tepat waktu, menggunakan seragam lengkap sesuai jadwal, dan mengikuti upacara dan kegiatan wajib lainnya. 3. Kedisiplinan. Kedisiplinan berarti melakukan sesuatu secara beratur dan bertanggung jawab. Disiplin waktu, disiplin berpakaian, dan disiplin dalam bersikap adalah hal yang selalu ditekankan. Pesan singkat. Dengan etika yang baik, kepatuhan pada tata tertib, dan sikap disiplin, kita tidak hanya menjadi siswa yang tertib, tapi juga pribadi yang siap menghadapi masa depan. Lalu, kesan dan pesan saya selama mengikuti MPLS untuk anggota OSIS adalah ramah, cekatan, dan humoris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Febrianto. Saya dari kelompok 2 Gugus Cutnyadin, jurusan TKR. Materi saya tentang PBB. PBB adalah kegiatan baris berbaris. PBB juga mengajarkan kedisiplinan dan mental. PBB juga melatih fisik. Pesan dan kesan saya terhadap OSIS adalah sangat menyenangkan dan asik. Sekian pembahasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Octavian Jovanka dari kelompok 2 Gugus Cutnyadin, jurusan TPM, mau menyampaikan materi selama MPLS mengenai kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah kondisi sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan fungsi, proses, dan sistem reproduksi, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Pentingnya kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi yang baik berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan dan baik mendukung kesehatan fisik dan mental.
memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Cara menjaga kesehatan reproduksi. Menjaga kebersihan organ reproduksi sangat penting untuk mencegah infeksi. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang dapat memberikan nutrisi yang dibutuhkan untuk fungsi reproduksi yang optimal. Pemeriksaan kesehatan reproduksi secara rutin, baik oleh pria maupun wanita, dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Kesan dan pesan buat kakak OSIS. Kakak OSIS yang luar biasa, saya sangat menghargai bantuan dan dukunganmu selama MPLS. Terima kasih atas bimbingan dan inspirasimu. Semoga sukses di masa depan. Hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanian Osekulin Banantoro. Saya berasal dari Gugus Cutnyadin, kelompok 2 jurusan TKJ. Saya akan menyampaikan materi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan yang menyebabkan anak mengalami penderitaan, baik secara fisik, emosional, maupun seksual. Contohnya, menghina, memukul, atau melakukan pelecehan seksual. Mengapa pencegahan itu penting? Karena setiap anak berhak tumbuh dan berkembang dengan aman, sehat, dan bahagia. Mencegah kekerasan berarti melindungi anak dan membentuk generasi yang sehat secara fisik maupun mental. Mari kita bersama-sama menjaga dan melindungi anak-anak dari kekerasan, karena anak-anak adalah harapan bangsa dan masa depan bangsa. Kesan untuk kakak panitia OSIS. Berkat bimbingan kakak OSIS, saya mudah beradaptasi di lingkungan sekolah baru. Pesan untuk kakak OSIS, terima kasih atas semua bantuan kakak OSIS dan tetap menjaga semangat untuk melakukan kegiatan lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gabriel Aidin Eskiel dari kelompok 2 Gugus Cutnyadin. Ingin menyampaikan materi MPLS mengenai geopark. Geopark adalah suatu kawasan yang memiliki warisan geologi, geosid, dan benteng alam bernilai, serta menjadi tempat implementasi strategis pengembangan ekonomi berkelanjutan yang melibatkan konservasi, pendidikan, dan pariwisata berbasis keunikan geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya. Geopark memandukan 3 keanekaragaman geologi, hayati, dan budaya untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kesan saya untuk kakak OSIS, sangat menyenangkan dan bermanfaat meskipun melelahkan. Pesan saya, jadilah pemimpin masa depan melalui OSIS. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiara dari Putri dari kelompok 2 Gugus Cutnyadin. Saya dari jurusan AKL atau akuntansi, mau menyampaikan materi selama MPLS mengenai penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan zat-zat yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang tanpa tujuan medis yang sah atau dalam jumlah yang berlebihan. Narkoba dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis serta berbagai masalah kesehatan dan sosial. Jadi hanya itu, terima kasih untuk kakak OSIS, semoga selalu sukses dan bahagia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deliana Putri Surya Zalianti dari kelompok 2 Gugus Cutnyadin jurusan AKL. Mau menyampaikan materi selama MPLS mengenai konsep dasar satuan pendidikan aman bencana. Bencana sendiri artinya adalah suatu rangkaian peristiwa yang melibatkan kerusakan, kerugian, yang mengganggu dan mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat, disebabkan oleh faktor manusia, non-alam, dan alam, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Contoh dari faktor
faktor alam adalah gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir, juga kekeringan. Faktor non-alam seperti gagalnya teknologi, gagalnya modernisasi, dan epidemi. Faktor sosial, konflik antar golongan dalam sosial, juga diskriminasi. Kesan dan pesan untuk semua kakak-kakak OSIS adalah kesan saya sangat senang mengikuti masa-masa MPLS ini karena kakak-kakak OSIS sangat baik dan mengajarkan saya tentang artinya disiplin, juga membuat kegiatan itu terasa menyenangkan dan juga berkesan. Pesan saya, terus semangat dan juga kreativitasmu sangat menginspirasiku. Teruslah berkarya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faiz Syafiqur Rahman dari kelompok 2 Gugus Jutnyadin, jurusan TKR, mau menyampaikan materi MPLS mengenai sosialisasi anti perundungan. Nah, apa itu perundungan? Perundungan atau sering disebut dengan bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan disengaja oleh satu orang atau kelompok terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah. Ada 4 perundungan, yaitu perundungan fisik, verbal, sosial, dan cyber. Perundungan fisik yaitu seperti memukul, menendang, dan mendorong. Perundungan verbal yaitu seperti menghina, mengejek, dan menyebarkan rumor tentang korban. Perundungan sosial seperti mengucilkan korban, menyebarkan gosip, dan memanipulasi orang lain untuk menjauhi korban. Perundungan cyber yaitu menggunakan media sosial, pesan teks, atau platform untuk menyebarkan rumor atau memalukan korban. Lalu, apa dampak dari korban perundungan? Dampaknya bisa mengalami masalah kesehatan mental, menurunnya kepercayaan diri, gangguan emosional, isolasi sosial, dan gangguan tidur. Saya wassalamualaikum bro.